Shalom teman-teman, ayo kita berbakti kepada Tuhan seperti teman-teman kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serah. Aku cinta Yesus, Komik Alkitab Anak. Nah, siapa saja yang hafal ayat Mas minggu lalu? Matius 4 ayat 19. 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan jadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius Ayat 4 ayat 19. ikutlah Ikutlah aku aku dan dan kamu akan kujadikan jadikan penjala manusia. iya. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku maka kamu akan dijadikan. kujadikan. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa ya. Semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah online minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersama-sama kita pujikan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji
muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lagi kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Ya Rabbal Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk sekali lagi ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan namamu. ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Kita mau pujikan Tuhan lagi ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Yang belum bangkit berdiri semuanya bangkit berdiri. Tante hitungi ya. 1, 2, 3. Yap, bangkit berdiri. Ya, sudah berdiri semuanya. Kita mau tepuk tangan, bersukacita memuji Tuhan. Sebab cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita semua anak-anak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang. dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman
firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang selalu ada buat setiap kami. Yuk, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelumnya kita mau sembah Tuhan lagi. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk semua kebaikan-Mu, cinta kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau dan menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Mari Allah Roh Kudus, Kau juga yang mengurapi kami, serta juga mengurapi guru kami yang menyampaikan perkataan-Mu.
Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami pengertian sehingga kami bisa memahami apa yang akan kami dengarkan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Pak Ferry percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Pak Ferry tadi udah lihat nih, kalian puji Tuhan dengan penuh sukacita, kalian memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini Kak Ferry ambil dari kitab Yeremia. Oke, sudah siapin Alkitabnya semua. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka di kitab Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke, sudah ketemu semuanya? Oke, Kak Ferry akan bacakan buat kalian. Firman yang datang dari Tuhan pada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku padamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan padaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, adik-adik, jadi satu ketika ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia ini diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat, ke rumahnya tukang periuk. Ya, jadi tukang periuk itu adalah orang yang pekerjaannya bikin barang-barang dari tanah liat. Ya, jadi misalkan bikin pot dari tanah liat, bikin guci dari tanah liat, vas bunga dari tanah liat gitu ya, atau gentong dari tanah liat gitu. Nah, Nabi Yeremia ini diutus Tuhan, disuruh Tuhan untuk datang ke rumah tukang periuk gitu ya. Nah, kira-kira kenapa nih adik-adik kok Nabi Yeremia disuruh datang ke rumahnya tukang periuk gitu ya. Nah, ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan kenapa Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk datang ke rumahnya tukang periuk ini. Nah, di tempat tukang periuk ini Nabi Yeremia menjumpai seorang tukang periuk yang sedang mengerjakan sebuah bejana dari tanah liat, gitu ya, sebuah bejana dari tanah liat. Jadi dari tanah liat ini dibentuk menjadi sebuah bejana oleh tukang periuk. Nah, untuk tanah liat ini bisa menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang bagus, menjadi vas bunga yang cantik, menjadi guci yang cantik, itu pasti ada prosesnya ya, dan prosesnya itu perlu proses yang cukup lama. Jadi tanah liat itu harus dibanting-banting, harus dihaluskan, harus dihancurkan gitu ya. Nah, ketika mungkin udah mulai terbentuk gitu ya, tadi dikatakan ternyata kurang bagus ini ya. Nah, tanah liat itu akan dihancurkan lagi dan dibentuk kembali sampai menjadi bejana yang indah seperti yang dimaui oleh tukang periuk itu. Nah, demikianlah Tuhan kasih firman ke Nabi Yeremia. Ya, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kaum Israel, demikianlah bangsa Israel itu ada di dalam tangannya Tuhan. Ya, jadi ketika itu ya Tuhan beberapa kali menyerahkan orang Israel ini ke tangan bangsa asing. Nah, kenapa Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan musuhnya? Ya, untuk membentuk orang Israel. Untuk membentuk orang Israel menjadi bangsa yang indah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, seperti orang Israel yang dibentuk oleh Tuhan ya lewat penderitaan ya, di mana orang Israel harus dijajah oleh bangsa lain, harus dikalahkan oleh bangsa lain. Demikian juga dengan kehidupan kita adik-adik. Ya, seringkali Tuhan izinkan kita ini alami berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita ini mengalami didikan, Tuhan izinkan kita ini
mengalami hal yang tidak mengenakan kita, ya, semua punya tujuan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan, ya, supaya adik-adik punya karakter yang baik, ya, apalagi kalian masih kecil, kalian masih muda, ya. Ketika anak-anak masih kecil, ya, anak-anak perlu didikan, ya. Itu sebabnya ketika kalian ada dalam didikan, misalkan ini, ya, ketika kalian berbuat kesalahan dan kalian dimarahin oleh orang tua kalian, ya, nah itu berarti kalian sedang dibentuk oleh Tuhan lewat orang tua kalian, ya. Orang tua kalian marah dengan kalian, ya, supaya apa? Ya, supaya kalian menjadi anak yang baik, jadi anak yang punya karakter yang baik. Itu sebabnya orang tua mendidik kalian, ya. Nah, misalkan contoh lain lagi, ya, ketika kalian berbuat kesalahan, ya, dan ketika berbuat kesalahan, misalkan nih dihukum oleh bapak atau ibu guru di sekolahan, ya. Nah, itu berarti Tuhan pakai bapak atau ibu guru itu untuk membentuk kalian, ya, supaya kalian sadar, supaya kalian tahu, oh, ternyata aku sudah berbuat kesalahan ini, aku harus memperbaiki kesalahanku, ya. Dan banyak hal lagi yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, ya. Nah, sejak kalian masih muda, mungkin kalian harus belajar hidup yang penuh dengan kekerasan, gitu, ya. Misalkan kalian hidup di lingkungan keluarga yang penuh dengan disiplin, ya, harus bangun pagi, gitu, ya. Nah, kenapa harus bangun pagi? Ya, supaya kalian menjadi anak yang disiplin, ya. Kelak di kemudian hari nanti, ya, kalian akan bersyukur karena dari kecil kalian udah diajarin disiplin, gitu, ya. Dan masih banyak hal lain lagi yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita semuanya. Nah, terlebih lagi, ya, adik-adik yang masih muda, adik-adik yang masih kecil ini, ya, perlu didikan Tuhan, ya, perlu didikan orang tua, ya, perlu didikan orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, jadi ketika kita ada dalam didikan, ya, ketika kita dimarahin orang tua, gitu, ya, ketika kita harus belajar, ya, ketika kita harus mendisiplinkan diri kita, ya, kita harus mengerjakan tugas-tugas kita, ya, kalian harus membantu orang tua, ya, itu berarti kalian sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berjalan yang indah. Seperti tanah liat tadi ini, ya, tanah liat ini dibentuk oleh tukang pariuk supaya menjadi berjalan yang indah. Ya, demikian juga dengan hidup kalian dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika kalian ada dalam didikan, ya, percaya bahwa itu Tuhan mengasihi kalian, bahwa Tuhan begitu mengasihi kalian. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita ada dalam didikan Tuhan. Ya, nah. Di sini Kak Ferry punya sebuah kertas, gitu, ya. Ini kertasnya masih kertas yang masih rapi, gitu, ya. Kertasnya bagus, gitu, ya. Masih halus, masih rapi, ya, warnanya putih, bagus, gitu, ya. Nah, terus di sini Kak Ferry sediakan 2 box, gitu, ya. Untuk apa sih ini? Ya, nanti kita akan lihat, gitu, ya. Nah, kertas ini, gitu, ya. Ini ibarat hidup kita, adik-adik, ya. Ini ibarat hidup kita. Hidup kita yang baik-baik saja, hidup kita yang mulus-mulus saja, kita yang tidak pernah mengalami didikan, apa yang jadi keinginan kita semua dituruti oleh orang tua, kita tidak pernah merasakan susah dalam hidup kita, semua yang kita inginkan semuanya diberikan oleh orang tua, gitu, ya. Nah, itu ibarat kertas yang masih bagus ini, kertas yang masih halus, kertas yang masih mulus ini, gitu, ya. Nah, tapi kita akan lihat apa jadinya ketika kertas ini diberi beban di atasnya. Apakah kira-kira kertasnya akan kuat untuk menanggung bebannya, gitu, ya. Coba kita lihat. Nah, di atas kertas ini Kak Ferry akan kasih spidol ini, ya. Kira-kira kertasnya kuat nggak, ya, untuk menanggung beban, ya, dari spidol ini. Coba kita lihat. Wah, ternyata kertas ini jatuh, gitu, ya. Kenapa kertas ini jatuh? Ya, karena kertas ini nggak kuat untuk menanggung beban yang ada di atasnya, gitu, ya. Nah, tapi apa jadinya, ya, ketika kertas ini, gitu, ya, Kak Ferry lipat-lipat seperti ini, ya. Ini ibarat hidup kita nih, adik-adik, ya. Hidup kalian dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan lewat apa?
lewat persoalan, ya. Tuhan izinkan kita masuk dalam persoalan, ya. Tuhan izinkan kita masuk dalam didikan, ya. Kita harus belajar, kita harus mendisiplinkan diri kita, tiap hari kita harus belajar, sekolah, ya. Kemudian, ya, orang tua kita mungkin marah-marah sama kita, gitu ya, supaya kita jadi anak yang baik tentunya, ya. Mungkin terus kita di sekolah kita dihukum oleh guru kita, ya. Nah, kemudian segala keinginan kita juga semuanya dikabulkan oleh orang tua kita, ya. Nah, kita ingin apa-apa kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu, ya. Kita hidup dengan penuh kesusahan, ya. Nah, itu ibarat kertas ini, ya. Hidup kita ini dibentuk gitu, ya. Hidup kita ini dilipat-lipat, ya, ditekuk-tekuk sampai menjadi seperti kertas ini. Nah, tapi apa yang terjadi, ya, ketika kertas ini udah mengalami proses seperti tadi, ya, dilipat, ditekuk gitu, ya. Nah, kita akan lihat kertas nih, ya. Justru kertas yang sudah mengalami proses ini, ya, yang sudah dilipat, ya, seperti ini, ya, justru akan lebih kuat untuk menahan beban yang ada di atasnya, ya. Kita kasih beban di atasnya, ya, kita kasih spidol, ya. Nah, ya, kertas ini kuat gitu, ya, beda dengan tadi. Kemudian kita kasih tambah lem di atasnya, ya. Nah, kemudian kita kasih gunting, ya, kira-kira masih kuat nggak, ya? Jangan-jangan kertasnya jatuh, ya. Coba kita lihat, ya, kita kasih gunting di atasnya. Oh, ternyata masih kuat, ya. Kita tambah lem lagi, masih kuat nggak, ya, kira-kira? Wah, kertasnya masih kuat. Kita tambah beban yang lebih berat lagi, kita tambah coba kita lihat apakah kertas ini masih kuat menanggung bebannya. Wah, ternyata kertasnya masih kuat menanggung bebannya, ya. Nah, demikian juga dengan hidup kita, adik-adik, ya. Semakin hidup kita ini diproses, semakin hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan lewat keadaan di sekeliling kita, di situ Tuhan akan menyempurnakan kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, kita akan menjadi pribadi yang baik, yang indah di hadapan Tuhan, ya. Sebab itu ketika Tuhan mendidik kita lewat sekeliling kita, lewat orang tua kita, ya, lewat sekolah kita, ya, lewat teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, jangan khawatir, ya, karena di situ Tuhan sedang membentuk kita seperti tukang periuk membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah, ya. Oke, sekarang kita sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ya, Kak Ferry akan ajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan, ya. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan, ya. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Tuhan begitu menyayangi kita, bahwa hidup kita ini ada dalam hatinya Tuhan, hidup kita ada dalam pikirannya Tuhan, ya. Ya, adik-adik yang di rumah nanti sama-sama ikut menyanyi bersama Kak Ferry, ya. Oke, semuanya siapkan hatinya, ya, ambil sikap yang baik, ya. Nggak ngomong lagi sama kakaknya atau adiknya di rumah gitu, ya. Ambil sikap yang baik, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sama-sama, ya. Kita akan angkat satu pujian, ya, Ku di Tanganmu. Pikiranmu
berbagai kesusahan, Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam berbagai pencobaan, ya, tapi percaya, ya, Tuhan mengasihi kita, ya, dan kita ini ada dalam hatinya Tuhan, kita ada dalam pikirannya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah hidup kita ini di tangan Tuhan kita. Jadi jangan khawatir dengan hidup kita, karena kita ada dalam tangan Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini lagi, kemudian kita akan berdoa bersama. Bersyukur karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan terus proses hidup kami, terus bentuk hidup kami Tuhan, sampai kami ini menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Yang mau menjadi anak-anak yang baik, yang mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai bertemu kembali adik-adik semua dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.